Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, tok tok tok, ketok palu. The Fed tahan suku bunga. Pertama dalam 32 tahun voting terbelah. Jadi ada dua kubu. Ada yang minta suku bunga untuk diturunkan dan ada yang minta suku bunga untuk dinaikkan dalam The Fed ya. Jadi beberapa gubernur The Fed ya, ini ada yang setuju untuk diturunkan, ada yang setuju untuk ditahan. Nah, ini votingnya terbelah. Jadi Bank Sentral Amerika atau The Fed ya kembali menahan suku bunganya yaitu di 4,25 sampai dengan 4,50%. Namun keputusan kali ini tidak bulat. The Fed juga masih membuka peluang untuk dua kali pemangkasan suku bunga akhir tahun 2025. Nah, bisa jadi untuk di akhir tahun ini Bitcoin bisa melonjak, tapi untuk hasil hari ini The Fed bisa mempengaruhi dari semua market ya, yaitu dari market Bitcoin, saham, dan market lainnya ya. Dan The Fed mengumumkan bahwa suku bunga pada Rabu waktu Amerika atau Kamis dini hari waktu Indonesia yaitu tanggal 31 Juli ini merupakan kali kelima The Fed menahan suku bunga 5 kali nih ditahan. Dan tentunya seperti diketahui The Fed telah menggerakkan suku bunga sebesar 525 BPS sejak Maret 2022 hingga 2023. Mereka kemudian menahan suku bunga di level 525 sampai dengan 550 pada September 2023 Agustus sampai 2024. Nah, lebih dari setahun sebelum memangkas pada September 2024 dan dilanjutkan pada November serta Desember 2024 dengan total 100 basis poin. Ya, tentunya di tahun ini kemungkinan ada ya pemotongan untuk suku bunga karena ini sudah ditahan banyak kali ya. Untuk saat ini ya Juli 2025 ini di angka 4,50%. Nah, kita lihat di sini hasilnya aktual 4,50% ya untuk hasil fondsinya. Tapi bisa jadi nanti di akhir bulan menjadi hal yang sangat positif untuk semua market sehingga kita bersabar aja. Tapi dampak negatifnya apa? Negatifnya Bitcoin bergejolak ya untuk tadi malam ya. Seperti yang saya analisa kemarin, Bitcoin akan bergejolak naik turun dan kalian harus tetap fokus nih untuk ke short karena Bitcoin saat ini memang sudah terlalu tinggi ya diproyeksikan. Bitcoin ini harganya tinggi, kemungkinan akan ditekan dulu ya untuk mencapai hal baru. Hal baru apa maksudnya? ATH baru. Tapi Bitcoin perlu untuk menekan dulu ya untuk market Bitcoin ini akan tertekan. Jadi saat kemarin saya bikin analisa memang Bitcoin akan mengalami gejolak ya kemungkinan akan melewati di 114.000. Oke, kemarin Bitcoin sempat menyentuh di 115.700-an dan untuk naik kembali di hari Jumat ini dan naik kembali di tanggal 31 Juli ini ya. Jadi Bitcoin ini akan bergejolak dan kita akan fokus ya untuk mengambil posisi Bitcoin yaitu short aja. Kalau saya akan ke short ya posisinya. Jadi mengambil peluang ke short. Takutnya nanti kalau kita ambil posisi long ya itu terlikuidasi. Coba kita cek untuk di CoinGlass ya untuk tingkat likuidasi hari ini. Oke, kita cek ya untuk likuidasi hari ini. Nah, seperti yang saya katakan kemarin ya, untuk likuidasi hari ini itu akan besar. Ya, untuk kemarin ya likuidasinya di 350 juta untuk likuidasi long dan hari ini likuidasi untuk long tetap besar menjadi 77 juta dan tentunya ini akan meneruskan likuidasi longnya sehingga kemungkinan besar Bitcoin akan beranjak untuk drop ya. Jadi kalian jangan ambil posisi long kalau kalian trading. Oke, untuk saat ini kalau kita lihat memang Bitcoin mengalami kenaikan ya dalam 24 jam yaitu 0,63. Ini menandakan memang Bitcoin dibuat seperti terombang-ambing karena dua kubu mengambil posisi setuju untuk suku bunga ditahan dan kubu lainnya mengambil posisi untuk setuju juga
suku bunga untuk dipotong. Nah, ini dua voting yang berbeda. Dan tentunya yang menarik ini yaitu dua penjabat tinggi, Gubernur Christopher Waller dan Michelle Bowman, yang menyatakan ketidaksetujuan atau beda pendapat. Mereka lebih memilih agar suku bunga dipangkas 25 BPS ya atau basic point, dan ini adalah kali pertama kalinya di tahun 1993 dua gubernur menolak dalam satu rapat Federal Open Market. Dan tentunya dikutip dari pernyataan The Fed ya, sebanyak-banyaknya 9 anggota FOMC ya memilih untuk mempertahankan suku bunga. Jerome Powell dan John Ski dan Wakil Ketua Michelle Esbar, Susan Collins, Lisa Austin, Goldsberg, Philip Jefferson, dan Alberto Musalem dan Jeffrey itu memilih untuk menahan, dan kubu yang lainnya itu memilih untuk ya memangkas. Nah, ini saling beda pendapat nih. Yang penting dari siapapun termasuk pihak yang tidak setuju adalah mereka memberikan penjelasan yang jelas mengenai argumen dan pemikirannya. Dan hari ini kami mendapatkan itu. Ini adalah pertemuan yang baik di masa di mana setiap orang menyampaikan posisi dengan pertimbangan matang ya, katanya Powell. Bisa jadi ya, mungkin Powell menahan untuk saat ini, bisa jadi nanti akhir tahun Powell akan menurunkan lebih banyak ya, bisa jadi sehingga nanti Bitcoin langsung boom terbang ya. Nah, untuk saat ini kita cek untuk di fundamental dulu ya, untuk fundamental pasar hari ini. Kita cek untuk fundamentalnya dulu. Jadi memang kalau kita lihat tadi sekilas fundamental itu mengalami ya hal yang tidak baik. Indeks mata uang dolar itu naik artinya Bitcoin turun, dan Bitcoin dominan situ naik artinya Bitcoin naik. Saldo pertukaran Bitcoin itu minus artinya Bitcoin naik, dan indeks ketakutan 71 kemarin 73 dan sekarang 71 artinya Bitcoin turun ya, artinya dua sama. Dan untuk tingkat likuidasi kita lihat tadi likuidasinya tentunya untuk likuidasi long lebih banyak artinya untuk short ya, dan kita cek untuk di data order book. Kemudian di old version dan di 1:100 ya untuk skalanya kita cek apakah nanti mengarah untuk tertekan ya untuk Bitcoin. Karena beberapa waktu lalu kita analisa, wow, ini untuk short, order shortnya lebih tinggi ya, dan tentunya ini akan terpacu lebih dalam nantinya sampai kemana ini 117 ya, kemarin kita analisa itu sampai dengan 116, dan saat ini kalau kalian ingin ambil posisi short, take profit di 117 ya. Nah, kalau mau ambil posisi short juga bisa nanti di 115.000 atau 120.000 ya untuk ambil posisi short, dan take profit di 117 ribuan. Oke, jadi dari ya Mark Schwann juga mengatakan, ini mengutip perkataan Trump beberapa waktu lalu ya, saat Trump meminta suku bunga untuk diturunkan, tapi untuk Powell sampai hari ini masih menahan juga ya. Jadi perkataan ini mungkin beberapa hal yang cukup pas ya untuk Powell ya, mungkin para pelaku market ya itu ingin memang suku bunga untuk diturunkan, dan suku bunga menjadikan hal yang positif untuk market ya. Trump melawan Powell ya, terlambat, terlalu marah, terlalu bodoh, terlalu politis. Dia seharusnya tidak menjadi ketua The Fed, kata Trump ya. Dia merugikan negara kita triliunan dolar. Jadi ini juga pernah saya bahas. Wow, memang benar-benar si Powell ini ya mengecewakan. Bagi Trump ya, bagi kita juga sih, kita pengennya Bitcoin bisa terbang ya, untuk altcoin bisa menjadi terbang lagi, tapi dengan adanya suku bunga menjadi aktualnya netral ya 450. Ini untuk forecastnya itu 450, sebelumnya memang forecastnya sudah keluar 4,50% ya. Sebelumnya itu 4,50% dan forecastnya keluar 4,50%. Tentunya 99% ya hasil forecast itu juga akan sama di aktual. Artinya memang perkiraan Bitcoin akan turun. Oke, untuk yang pegang Bitcoin, kalau kalian masih menganggap Bitcoin bisa untuk rally terbang ya, ya kalian bisa take profit kalau memang Bitcoin bisa rally terbang menembus dari ATH-nya yang sebelumnya itu di 123 ribuan. Dan ya, untuk kalian yang optimis ya, dan untuk yang pesimis,
alias optimis untuk Bitcoin turun, ya kalau saya optimis Bitcoin akan turun kembali menembus di 114.000 nantinya dan akan menyentuh di 113 bahkan bisa sampai di 111.000. Oke, kita cek juga yang lainnya untuk SRP saat ini di 3,10 dolar ya. Jadi untuk SRP mengalami penurunan ya untuk saat Bitcoin terombang-ambing. Kemudian untuk Tron ini stabil ya. Tron ini pelan tapi pasti karena dia selalu stabil dan terus beranjak naik ya. Cardano turun ya di 1,19%. Kemudian kalau kita lihat di sini PP juga stabil di 11,28. Kemudian untuk yang lainnya juga mengalami penurunan ya, rata-rata merah nih ya. Jadi untuk saat ini kita posisikan ya analisa kita untuk ke short, fokus ke short untuk kalian yang trading karena kemungkinan Bitcoin akan pelan tapi pasti akan turun karena tidak ada hal yang positif untuk membawa Bitcoin naik. Oke, jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian. Dan di video kali ini jangan jadikan acuan kalian untuk mengambil posisi apapun ya, untuk yang trading ataupun yang ingin men-share koin-koin apapun karena kalian harus dior sendiri. Dan tetap selalu saya ingatkan kalian harus gunakan uang dingin. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.